Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Juga selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini. Kami berharap saudara berkenan hadir di kebaktian minggu mendatang dan turut serta dalam kegiatan rutin bersama kami. Dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian GKI Sinode Wilayah Jateng, Jawa Tengah, pada kebaktian hari ini akan dilayani oleh Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari PTKSW LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jateng. Atas nama Majelis Jemaat GKI Bumiayu, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya kebaktian hari ini akan membawa berkat dan sukacita untuk kita semua. Warta Lisan GKI Bumiayu, Minggu 26 Januari 2025. 1. Kegiatan sepekan yang akan datang, Bapak Ibu dapat melihatnya dalam tayangan LCD. 2. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu 9 Februari 2025 pukul 7.15 akan dilayani sakramen Perjamuan Kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Kasten Andiria Putri Kasih dari GKI Purbalingga. Bagi jemaat dan simpatisan yang telah mengaku percaya atau sidi dan baptis, dewasa dimohon untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik. Juga anak-anak yang telah menerima baptis dipersilakan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. 3. Sakramen perjamuan kudus perumahan akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 setelah ibadah Minggu dan akan dilayani oleh Pendeta Kasten Andia Putri Kasih. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan sakramen perjamuan kudus perumahan, harap menghubungi majelis jemaat. 4. Informasi sampul persembahan. Sehubungan dengan adanya pertukaran pelayanan kebaktian GKI SW Jateng, pada kebaktian hari ini akan ada tambahan 1 sampul persembahan khusus berwarna putih yang telah tersedia di meja penerima tamu. Mohon perhatian dari Bapak Ibu semua. 5. Tahap perkenalan calon pendeta. Berdasarkan surat BPMS GKI nomor 634 BPMS GKI KKS 12 2024 tentang penempatan calon pendeta dan persidangan Majelis Jemaat GKI Bumiayu tanggal 15 Januari 2025. Maka Majelis Jemaat bermaksud memanggil nama Saudara Jeremy Asta Hasiolan Sitinjak, Sarjana Filsafat. Alamat Jalan Bali, Blok E2, Strip nomor 10, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, Banten 15417. Untuk menjalani proses kependetaan tahap perkenalan selama 1 tahun, terhitung mulai 1 Februari 2025 sampai 31 Januari 2026. Mohon perhatian dan dukungan doa dari seluruh anggota jemaat serta simpatisan GKI Bumiayu. 6. Temu Raya Anak GKI Klasis Prokerto akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Januari 2025 pukul 9:30 pagi sampai jam 2 siang di GKI Marta Dereja Purwokerto. Komisi Anak GKI Bumiayu akan mengutus 6 anak sekolah minggu dan 2 pendamping. Mohon dukungan doa dan dari anggota jemaat dan simpatisan. 7. Persekutuan Sektoral Remaja GKI Klasis Purwokerto akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 5 sore di GKI Karanglewas. Bagi remaja yang ingin mengikuti bisa mendaftarkan diri kepada Saudara Pendri Sidauruk dengan biaya kontribusi sebesar Rp10.000. Pendaftaran paling lambat 11 Februari 2025. Mohon kehadiran para remaja
GKI Bumiayu serta dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan. 8. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang memiliki kerinduan hati melayani dalam kebaktian gereja, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam pelayanan sebagai PNJ, lektor, kolektan, pengiring musik, aser, multimedia. Untuk mendaftarkan atau informasi lebih lanjut, silakan menghubungi pengurus Komisi Musik dan Liturgi Bapak Hengki Christian atau menghubungi kantor gereja. Himbauan, bila saudara mengetahui ada yang sedang sakit, melahirkan atau berduka, harap dapat segera menginformasikannya kepada majelis jemaat. Untuk kelancaran ibadah kita bagi jemaat yang mengajak anaknya, mohon dapat menjaganya agar ibadah dapat berlangsung dengan tenang. Bagi jemaat yang membawa alat komunikasi, mohon untuk menonaktifkannya selama kebaktian berlangsung. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikianlah warta jemaat lisan hari ini. Untuk warta selengkapnya dapat dilihat dalam warta cetak. Selamat beribadah. Marilah kita berdiri menyanyikan lagu Kami sungguh bersyukur kepadamu, Allah kami yang Esa. Penyertaan Allah sungguh sempurna. Hari ini Engkau mengundang kami beribadah kepadamu. Dengan hati yang gembira, kami hendak menyanyikan lagu. Marilah bersama-sama kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 3, bait 1 sampai dengan 3. Kami puji dengan riang. Naikkan puji bagimu.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan. Kami Tuhan beserta saudara. Sertamu juga. Ecclesia Reformata Semper Reformanda atau Gereja Reformasi yang terus membarui diri merupakan semboyan gereja-gereja Protestan. Gereja ingin selalu melihat tanda-tanda zaman atau perkembangan dunia di mana ia hidup agar dapat bermakna bagi umat dan orang-orang yang dilayani. Dengan semangat inilah PPK GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah 2025 mengambil tema menjadi komunitas AKAR, adaptif, kolaboratif, antar generasi, relevan. Adaptif adalah perilaku yang mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Kolaboratif merupakan proses 2 atau 3 orang, entitas, atau organisasi bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Antar generasi adalah terjadi dalam 2 generasi atau lebih. Relevan adalah sifat yang berkaitan, terkait, dan bermanfaat secara langsung. Melalui tema ibadah ini, umat diajak untuk bersedia diperbarui oleh Tuhan agar dapat menjadi komunitas akar. Makin serupa Yesus Tuhanku, irilah sungguh
umat yang dikasihi Tuhan, di momen yang berbahagia ini, kita kembali diingatkan tentang jati diri kita sebagai gereja, di mana gereja ingin hidupnya bermakna bagi umat dan orang-orang yang dilayani. Namun demikian, belum sepenuhnya kita sebagai gereja dapat memberikan makna yang baik buat umat Tuhan. Kadang kita masih sibuk dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Ya Allah, selaku umat-Mu, kami memahami dan menyadari tugas panggilan kami sebagai gereja. Namun demikian, kami mengakui bahwa kerap kurang sungguh-sungguh melaksanakan tugas panggilan itu. Ya Tuhan, ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Berikanlah kepada kami hati yang penuh cinta seperti-Mu, agar kehidupan kami sebagai gereja sungguh-sungguh dapat bermakna buat sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudara-saudari, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang hari ini kita perhatikan dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di
Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan sabda Tuhan dengan memujikan Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita dalam badai topan. Sadarmu pedoman dalam kekelaman, jalan kami aman. Sabda pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bersama kita menyiapkan hati hidup kita untuk pembacaan dan perenungan sabda Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Firman yang hidup, Engkau menjadi sumber dari segala sumber dalam kehidupan kami. Sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber cinta kasih dan kebaikan. Kami merasakan dan mengalami cinta kasih Allah yang tak terbatas. Dan hari-hari kehidupan kami senantiasa dipenuhi dengan anugerah Allah. Dalam segala musim kehidupan, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Maka dari itu, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas limpahan kasih karunia Allah. Dan ajarlah kami untuk terus-menerus hidup menurut kehendak-Mu. Di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah, ajarlah kami untuk berpegang teguh pada kebenaran firman Allah sekaligus beradaptasi dengan kebaruan-kebaruan di dunia ini. Supaya dengan demikian, kami boleh berkolaborasi untuk menyatakan kebaikan, mewartakan kabar baik, memberitakan berita keselamatan kepada semua generasi di bumi ini, sehingga dalam anugerah Allah kami dimampukan untuk terus menjadi relevan dengan keadaan. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukan apa yang Tuhan sabdakan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Hari ini kita akan perhatikan Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 13 sampai 15. Karena ada teksnya, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang menggelegar. 1, 2, 3. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami mensur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ.
Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Setelah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan, ia berasal dari kota Tiatira, dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu mau percaya pada Tuhan, marilah menumpang di rumah yang bisa sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Pujilah wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabare? Saya, ya, puji Tuhan ya, saya ya, pada sehat ya. Ya, puji Tuhan, bersyukur sekali hari ini saya berjumpa dengan semuanya di GKI Bumi Ayu. Ya. Ini kali ketiga saya ke sini. Dulu tahun 1999. Saya mahasiswa tingkat akhir pernah di sini. Waktu itu khotbah. Kemudian tahun berapa ya, nyongkolalen ya. Pernah kesini lagi pokoknya. Sudah ada Pak Hengki. Dan kali ini berjumpa dengan Bapak Ibu semua di sini untuk merayakan kegembiraan. Ketemu Pak Hengki, kaget nyong. Pak Hengki sih tambah gede ya. Wah, luar biasa ya. Senang banget ya. Makmur ya. Buria tambah cilik ya. Karena gue Buria ya. Oh gede ya. Gede ya. Juga senang di sini sudah ada anak saya Jeremy Hasiolan Sitinjak. Wah, nih bersyukur. Kalau dia dulu gede banget, sekarang, wah ini nengkene orang gede banget, terus tambah kurus. Ya Pak harus berjuang. Karena dulu berat badan 100 lebih katanya ya. Nah sekarang sudah turun jadi 88 ya. Puji Tuhan ya. Dulu gede banget ya dia itu. Makannya banyak. Tapi dulu, sekarang enggak ya, sekarang makannya sudah enggak banyak ya. Dia sekarang makannya daun-daunan ya. Jadi waspadalah kalau di sekitar kita ada daun-daunan, nanti kalau berkurang siapa yang makan? Oh Pak Jeremy ya. Dan itulah hidup. Hidup kita itu berjumpa dengan perubahan-perubahan ya. Dunia terus berubah. Dan menyikapi perubahan-perubahan dalam dunia ini, maka apa yang harus dilakukan? Apakah kita juga mengikuti perubahan? Atau kita tetap mengatakan, ya nyong ya kayak kiye, tidak akan berubah ya. Seringkali ada orang mengatakan, saya tidak mau berubah, harus seperti ini. Sekalipun zaman sudah berubah. Nah saudara, ada orang mengatakan begini, bahwa orang yang mampu bertahan hidup itu adalah orang yang dapat beradaptasi dengan perubahan. Maka dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan, ini nanti yang nggak tahu tanya Pak Supri ya, artinya apa ya. Kalau beliau nggak tahu, ya keterlaluan ya kok ya. Ngeli ning ora keli. Apa jajal Pak Supri? Tolong terjemahkan. Betul, tepuk tangan buat Pak Supri. Wah, luar biasa.
dia tahu gitu ya. Kalau nggak tahu bahaya Pak Supri ya. Nanti dipertanyakan dari ke Gunung Kidulannya kayak gue ya. Ya, jadi ngeli ning ora keli itu artinya seperti orang yang berenang di sungai mengikuti arus, tetapi dia tidak terhanyut. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Perubahan itu sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari. Ya, jelas ya, saya sendiri, dulu saya itu rambutnya tidak kayak gitu. Dulu saya itu rambutnya hitam. Sekarang sudah keluar dari dunia hitam, masuk rambut putih kayak gue ya. Ya, abu-abu ya, mandan putih ya. Ya, maka tadi malam saya heran, Pak Engki kok rambutnya masih putih ya, apa remaja apa ya. Jadi perubahan itu sebuah kepastian yang tidak bisa dihindarkan. Dulu saya itu langsing, sekarang langsung kayak gue ya. Usia kita juga terus berubah. Dulu kita anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai akhirnya menjadi lansia. Lansia itu apa? Lanjut usia. Kalau usia lanjut, apa singkatannya? Sialan. Ya, kan lansia lanjut, kalau usia lanjut, sialan. Kan usia lanjut ya. Itu kata orang gitu ya. Tapi bukan sialan dalam arti apa yang menjengkelkan, bukan ya. Itu singkatan ya. Jadi hidup kita itu berada dalam perubahan. Semua berubah dalam banyak hal. Dan karena itu orang yang bisa bertahan adalah orang yang bisa menyikapi perubahan. Orang yang bisa hidup dalam perubahan itu namun tidak kehilangan identitas dirinya. Maka ngeli ning ora keli. Coba bahasa Bataknya apa ya? Yang dari Batak. Ada enggak pepatah bahasa Batak itu ngeli ning ora keli? Ya mungkin ada ya. Maka ada juga pepatah mengatakan di mana bumi dipijak. Nah kayak gue ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pak Supri itu sekarang sudah ngomongnya ngapak-ngapak. Ngapak-ngapak cara Bumi Ayu. Tak pikir orang Bumi Ayu, enggak taunya orang dari apa? Gunung Kidul ya. Jadi inyongnya sih ya. Itu berarti bijak pada perubahan. Mengikuti sehingga keberadaannya di Bumi Ayu lebih mudah diterima. Dan itulah kecerdasan. Next, maka ada seorang ahli fisika bernama Stephen Hawking mengatakan, kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Bukan kekuatan untuk kita beradaptasi dengan perubahan. Mengandalkan kekuatan, namun tidak bijaksana di tengah perubahan, orang bisa kalah oleh perubahan. Misalnya, yang mana anak muda tentu tahu ada dinosaurus, T-Rex, dinosaurus dan sebagainya. Mereka itu binatang yang kuat-kuat. Namun karena mereka tidak pernah mengantisipasi perubahan, maka punah oleh zaman yang berubah. Kalau kita mengatakan di tengah perubahan, saya tidak mau mengikuti arus perubahan, maka kita akan tertinggal dan ditinggalkan. Dan sekarang semua sudah berubah, maka yang dikatakan Stephen Hawking itu benar, bahwa kecerdasan itu adalah kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ini kecerdasan tersendiri, melebihi kecerdasan intelektual kita, IQ kita melebihi itu. Kecerdasan untuk beradaptasi dengan perubahan membutuhkan sikap batin, membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan kemampuan diri untuk menyikapi dengan emosi yang positif. Maka dari itu penting buat kita untuk juga
belajar tentang apa itu perubahan zaman. Supaya tidak menjadi ketinggalan, namun di sisi lain kita tetap bisa untuk mewujudkan nilai-nilai dalam diri kita. Dan biasanya kemampuan beradaptasi itu membuat orang mampu berkolaborasi. Jadi adaptasi itu nanti kaitannya dengan kemampuan berkolaborasi. Menyatu, belajar dengan yang lain. Next. Maka ada juga yang mengatakan begini. Perilaku adaptif berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berkolaborasi, mewujudkan relasi antar generasi, dan selalu mengupayakan diri menjadi relevan. Jadi ini satu rentetan, satu kaitan. Orang yang mampu beradaptasi itu disebut orang yang adaptif. Dia mampu berkolaborasi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, tidak menutup diri pada orang lain. Dan orang-orang yang bisa berkolaborasi itu biasanya orang-orang yang sudah matang, sudah dewasa. Karena itu, untuk menjadi adaptif, kolaboratif dibutuhkan kedewasaan dalam diri, sehingga ketika berjumpa dengan generasi yang berbeda, kita tidak merasa terganggu. Contohnya apa, Jajal? Contohnya ya, saya ini sudah memasuki usia 50 tahun. Besok tidak bisa dibendung ya, umur tuh makin bertambah itu tidak bisa dibendung, itu sebuah keniscayaan ya. Umur 50 tahun ya, biasanya seusia saya ini sudah mulai senang dengan zaman dulu. Kembali dengan nostalgia, lagu ini gelas-gelas kaca, tunjukkan suaramu. Siapa saya ngerti ke lagu ini ke? Kalau tahu berarti usianya mendekati 50 tahun. Kalau yang nggak tahu ya memang bukan zaman kalian itu ya. Atau lagu Malu Aku Malu pada semut merah kayak gue ya. Ada yang tahu lagu ini? Yang muda-muda? Kalau tahu berarti sering mendengarkan papi maminya mendengarkan lagu itu kayak gue ya. Itu zaman kami dulu. Sekarang ini kalau mendengar lagu itu rasanya wah senang sekali. Nah, namun di sisi lain, ketemu dengan anak-anak saya, lagunya ABB, 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 ya gue ya. Pada nyanyi kayak nang omah ya. Kadang-kadang, wah beda ya, beda generasi. Terus kadang-kadang, waduh kayak nyetel kue, terus diputar bulan-bulan nih, bayah. Diulang-ulang terus, ya kadang-kadang mumet kayak gue ya. Namun, saya tidak boleh marah-marah. Karena zamannya sudah beda. Saya tidak boleh mengatakan pada anak saya, lagu kayak kue diputar bae mare mumet. Buknya lagu ku ya bae, lagune Kus Plus apa lagune Pambres apa lagune Betaria Sonata. Sama maning. Wah, ini ada niati, wah jelas ya. Buknya bae yang kepenak. Ya menurut kita kepenak, yang usia 50 tahun ya. Tapi bagi anak-anak kita, apa lagu kayak kue, lagu mare wong turu kayak kue ya. Ini perlu kedewasaan. Dalam hal makan juga sama ya. Anak-anak sekarang kalau diajak makan, ya mangan apa ya? Pasti milih apa jenenge kowe? Steak, apa maning? Seblak. Wah, seblak ya. Sing tua-tua mangan seblak apa kowe kerupuk dikum bae dipangan ya kowe ya. Jadi ini perubahan. Menyikapi hal itu, kita perlu berkolaborasi dan orang yang dewasa itu, orang yang mampu berkolaborasi dan orang yang mampu berkolaborasi itu orang yang dewasa, yang matang, yang tidak sedikit terganggu dengan orang lain. Nah, ciri orang yang tidak bisa berkolaborasi itu mudah terganggu dengan hal-hal di sekitarnya. Ada anak-anak lewat pakai pang ya, mungkin kalau di lampu-lampu abang hijau itu ada pang, ada berbagai itu.
Kalau kita terus mudah terganggu, jadi marah-marah ya, itu berarti kita belum mudah berkolaborasi. Orang yang beradaptasi, orang yang adaptif itu mampu berkolaborasi dan kemudian terwujud dalam relasi yang intergenerasi, yang antar generasi itu bisa bersama-sama. Tidak memaksakan bahwa zamanku paling apik. Penak zamanku toh, bukan itu. Kita melihat anak-anak kita juga berkembang sehingga relasi antar generasi terjadi. Dan orang-orang yang bisa berkolaborasi, beradaptasi itu menjadi relevan. Relevan itu artinya selalu siap untuk berjumpa, berrelasi, berkaitan dengan hal yang saat ini terjadi sehingga ada kemanfaatan. Itu relevan. Nah, maka hari ini next tema kita dalam PPK, pertukaran pelayan kebaktian. Kalau dulu namanya tukar mimbar. Betul ya? Tapi para pendeta sekarang nggak mau lagi Pak, tukar mimbar Pak. Abot ya. Pak Jeremy tukar mimbar di GKI Wonosobo. Wow, digotong-gotong mimbar ya. Abot ya. Terus wegah ya. Jadi tukar pelayan kebaktian kita di GKI S2 Jawa Tengah itu AKAR, akar. Adaptif, kolaboratif, antar generasi dan relevan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sebagai gereja Kristen Indonesia bersyukur bahwa kita berada di tengah zaman yang terus berkembang dan berubah. Jadi pertama-tama syukuri kita hidup di tengah perubahan zaman. Bagi yang usianya 50 tahun, mendekati 60 tahun atau lebih, bersyukurlah karena melewati berbagai fase kehidupan. Zaman dulu kayak Georana. Dulu telepon rumah itu sudah mewah. Zaman dulu untuk berkomunikasi itu pakai surat-suratan. Wah dulu ya, masih muda itu ya, zaman saya itu kalau naksir cewek guys, ya itu pakai surat gitu ya. Pakai surat ya gue, terus amplopnya warna apa? Wah, pink apa biru? Wah, langsung Pak Yakob kalingan zaman biyen ya. Wah, iya. Surat. Dulu pakai surat. Kalau mau mengirim kabar paling cepat, pakainya apa? Telegram, bukan telegram aplikasi, guys. Bukan aplikasi di sini Telegram, tapi Telegram itu dulu harus datang ke namanya apa? Kantor pos, terus mengirim surat buat keluarga di kampung, ya. Itu satu huruf 25 rupiah ya gue ya. Jadi harus seringkas mungkin. Dan biasanya itu kabar duka cita. Betul ya? Nah maka suatu kali saya pernah itu di Jakarta ngirim telegram buat ibu saya mengucapkan selamat Natal. Satu kampung heboh ketika Pak Lurah mendapat telegram. Ini ada apa dengan anaknya ibu itu di Jakarta? Dibuka selamat Natal ya gue ya. Wah kena prank ya gue ya. Ya dulu itu paling cepat. Hiburan itu radio. Brahma Kumbara ya gue ya. Zaman dulu, kalian yang masih muda-muda nggak tahu itu. Terus berubah lagi tahun 90-an televisi mulai marak ya. Dulu televisi itu berwarna cuma dua, hitam dan putih ya gue ya. Orang nonton itu kalau mau nonton televisi itu harus zaman dulu. Belum ada listrik, pakainya lampu sentir ya, zaman dulu ya. Berubah ada listrik, ada internet, itu bersyukur ya. Jadi yang sudah berusia 30, 40 yang melewati fase itu bersyukurlah karena melewati masa-masa yang luar biasa. Zaman dulu kita tidak bisa berkomunikasi dengan cepat, sekarang cepat-cepat ya. Bersyukur ya. Kita harus beradaptasi dengan perubahan dengan syukur. Yang kedua kita berkolaborasi. Berkolaborasi karena hidup kita terus berkembang seperti yang saya katakan tadi. Supaya apa? Relasi antar generasi itu tidak terputus. Karena seringkali ada generasi muda yang mengatakan, wah bapaknya kok jadul ya, ya.
Ada orang tua mengatakan bocah-bocah saiki, ya, orang ngerti ya, orang tahu diri ya. Nah, itu karena apa? Tidak dalam relasi antar generasi. Sehingga ada namanya gap generation. Ada jarak antar generasi. Ini harus diupayakan supaya kita menjadi satu. Maka kita mengenal namanya intergenerational ministry, pelayanan antar generasi. Dan terus GKI menjadi relevan. GKI harus hidup di tengah-tengah perubahan zaman untuk apa? Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Relevan itu berarti kita tetap mengabarkan Injil di tengah-tengah perubahan zaman. Maka sekarang kita dibantu adanya ibadah online, kita bersyukur. Itu membantu banyak orang. Banyak orang akan mengalami pengalaman iman bersama Tuhan. Banyak orang baik yang beragama Kristen maupun tidak bisa saja nyantel di channelnya GKI Bumiayu, gitu ya. Sangat mungkin. Maka harus relevan. Mengapa harus adaptif? Mengapa harus kolaboratif? Mengapa antar generasi? Mengapa relevan? Ini senada dengan firman Tuhan. Next, dikatakan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita harus mensyukuri perubahan karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru. Ini guys, selalu baru. Setiap pagi. Jadi anugerah Allah itu selalu baru. Allah sendiri yang mencintai kebaruan-kebaruan. Allah mengajak kepada kita untuk menikmati anugerah Allah yang selalu baru setiap hari. Dan dalam anugerah Allah yang selalu baru itu kita diajak untuk menikmati. Tak berkesudahan. Maka kita tidak perlu juga khawatir tentang hari esok. Gimana ya hidup kita besok ini? Tenang. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tidak perlu khawatir tentang generasi ke depan. Tidak perlu khawatir dengan bagaimana kehidupan kita. Lihatlah selalu baru kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan. Besok saya mau makan apa, besok saya harus bagaimana, dan sebagainya. Ingatlah janji Tuhan ini. Janji Tuhan itu ya dan amin karena apa? Ia menyatakan rahmatnya sebab besar kasih setianya. Kita dipanggil untuk beradaptasi dengan perubahan, berkolaborasi dengan segala keadaan, tidak menutup diri. Sebab itu anugerah Allah. Maka kalau kita itu tidak terbuka pada perubahan, sebetulnya kita belum siap untuk menyongsong kasih setia Tuhan. Kita tidak siap untuk melihat kebaruan-kebaruan kasih setia Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menyongsong perubahan dengan bijaksana? Itu kan yang penting. Next, kita belajar dari Rasul Paulus, dari Silas, dari Lydia, dan jemaat Filipi. Bagaimana mereka mewujudkan komunitas yang adaptif, yang kolaboratif, yang antar generasi, yang relevan. Bagaimana mereka mewujudkan persekutuan yang menjawab perubahan zaman. Yang pertama, mereka mengajarkan bahwa untuk tetap adaptif, tetap kolaboratif, tetap relevan, kita harus punya prinsip-prinsip dasar, yaitu iman pada Tuhan. Zaman akan terus berubah, namun iman pada Tuhan adalah sumber kekuatan menghadapi perubahan zaman.
Supaya apa? Iman yang dijalani itu kreatif. Jadi Rasul Paulus mengajarkan prinsip dasar beriman pada Tuhan, namun kreatif di tengah perubahan zaman. Itu artinya menjadi orang Kristen harus kreatif. Melihat perubahan zaman. Prinsip dasarnya, aku percaya Tuhan akan menyatakan berkat-Nya setiap hari selalu pagi, maka aku menyambut dengan kreatif. Contohnya apa? Saya ingat yang dicontohkan oleh Pendeta Yahya Wijaya. Beliau memberikan contoh penjual payung. Ada penjual payung yang hidup pada tahun 60-an. Pada waktu itu payung terbuat dari kertas. Ingat ya, payung kertas ya. Zaman dulu kertas semen terus dicat. Itu payung namanya payung muto ya. Nah, zaman terus berubah. Di tahun 60-an orang ini sukses menjual payung dari kertas. Namun kan sekarang namanya musim hujan itu sering ekstrim. Kalau orang pakai payung kertas, ambrol payungnya, rusak payungnya. Nah, maka ada orang yang membuat payung bukan dari kertas, tapi dari plastik. Karena kuat. Nah, sisi lain, si penjual payung kertas ini mengatakan, aku tidak mau mengikuti perubahan zaman. Biarlah mereka menjual payung dari plastik, aku menjual payung kertas. Ya, karena zaman berubah, musim ekstrim terjadi, payung kertas mudah rusak, ya lama-lama ditinggalkan. Orang memilih beralih pada payung yang lebih kuat. Mereka yang tidak kreatif ditinggalkan. Prinsip dasarnya adalah fungsi payung itu untuk melindungi, itu prinsip dasarnya. Dibuat dari apa? Ikuti perubahan zaman. Nah, kemudian lagi ada pengusaha payung yang sukses, payungnya warna hitam. Nah, sekarang anak sekarang warna hitam itu medeni ya kok ya. Ada yang jual payung warna-warni karena zamannya berubah. Orang yang berjaya menjual payung warna hitam mengatakan, aku tidak mau ikut-ikutan menjual payung warna-warni. Ya anak-anak sekarang nggak mau lagi payung warna hitam itu, payung kalong kayak gue ya, zaman dulu katakan, ditinggalkan. Orang beli payung warna-warni, ada motif-motifnya, fungsinya sama, payung, tapi modelnya bisa berbeda. Iman pada Tuhan Yesus itu sama. Kasih setia Tuhan selalu sama. Rasul Paulus mengajarkan pada kita beriman yang teguh pada Tuhan Yesus. Namun, cara kita beriman itu dari masa ke masa. Mengikuti zaman yang berkembang dan berubah. Itu adaptif kolaboratif. Dan itu diajarkan oleh Paulus ketika ia berada di kota Filipi. Bagaimana ia bertahan di situ di tengah kota yang sangat ramai. Maka yang kedua, kita belajar Rasul Paulus bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan, yaitu terbuka. Terbuka dengan semua orang. Hindari menjadi komunitas yang eksklusif. Hindari hidup tertutup pada yang lain. Mengatakan, harus hanya dengan orang yang Kristen saja. Itu ketinggalan. Terbuka karena kita berjumpa dengan banyak hal. Coba kita bayangkan kalau kita makan nasi. Makan nasi sepiring, kira-kira nasi itu sumbernya dari mana? Apakah dari orang Kristen saja? Enggak ya. Yang jual ya mungkin ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada macam-macam. Terbukalah. Yang ketiga, kita belajar bagaimana Paulus, Silas, Lydia sebagai persekutuan yang kuat. Maka di tengah perubahan juga dibutuhkan komunitas yang kuat. Kita butuh persekutuan yang kuat.
yang sama, cara berpikir sama. Itulah 3 hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus dari Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15 hari ini. Dan saya bersyukur karena itu terjadi di GKI Bumiayu. Next. GKI Bumiayu sebagai persekutuan menjadi tempat di mana semua saling menguatkan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, persekutuan ini diberkati oleh Tuhan menjadi tempat kita saling menguatkan. Sejarah mencatat persekutuan tahun 38, bahkan Pak Engki mengatakan 37 sudah ada. Tantangannya berat, namun karena kita ini kuat bersatu, kita bersyukur 11 Juni 2024 didewasakan. Kita percaya dalam iman Tuhan punya rencana atas gereja ini. Tidak usah berpikir gereja kita kecil, tidak. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Allah hadir. Jadi berapapun orangnya, Allah hadir bersama kita. Allah tidak hadir hanya bagi yang besar saja. Bahkan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada bersamamu. Nah, kita bersyukur GKI Bumiayu menjadi tempat untuk itu. Maka berdasar firman Tuhan hari ini, AKAR itu harus kuat. Karena apa? Kristus adalah dasarnya. Usaha keras sebagai ucapan syukur. Jadi, bekerjalah, berusahalah dalam hidupmu sehari-hari apapun yang Tuhan percayakan, itu adalah untuk Tuhan menyatakan maksud rencananya. Jadi, kalau kita punya toko bekerja dengan sungguh-sungguh, itu Tuhan memberikan pada kita kesempatan anugerah untuk melakukan yang terbaik. Kalau kita studi dengan sebaik-baiknya, apapun yang kita lakukan, usahakan sebaik-baiknya. Asuh adalah tekad kita sebagai persekutuan di GKI Bumiayu. Dan percayalah, kita akan terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Itulah AKAR. Tuhan bersama kita di GKI Bumiayu untuk terus mengalami kasih karunia Allah yang selalu baru setiap hari. Amin. Mari kita bersaat hening.
Bapak, Ibu, serta saudara, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman berdasarkan baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari berdoa. Ya Tuhan, sumber segala kasih karunia, kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan selalu baru setiap hari. Dan ajarlah kami untuk menyambut dan menghidupi anugerah Allah itu dengan cara yang kreatif. Sebab Allah adalah sumber inspirasi yang kreatif buat kami semua. Maka dengan kasih, kami berdoa untuk persekutuan umat Tuhan di GKI Bumi Ayu ini. Diberkatilah dalam kami bersekutu, bersaksi dan melayani, supaya kami menjadi kreatif untuk beradaptasi dengan kebaruan-kebaruan di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah. Kami doakan supaya kami menjadi satu sebagai persekutuan yang diberkati untuk memberkati. Diberkatilah para pemimpin yang melayani, para penatua dan keluarganya. Diberkatilah Bapak Hengki, diberkatilah saudara kami Jeremy Sitinjak. Diberkatilah semua anggota jemaat dan simpatisan dalam kami merayakan anugerah Allah sebagai GKI Bumi Ayu. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini bergumul dengan kelemahan fisik, baik karena sakit maupun usia lanjut. Tuhan memberikan peneguhan pada mereka. Kami doakan saudara kami yang saat ini bergumul dengan usaha, pekerjaan, warung, kios, bisnis, studi, atau apapun yang dilakukan untuk kebaikan-kebaikan. Engkau beserta mereka untuk menjadi sumber segala berkat dalam segala gumul juang kehidupannya. Kami doakan saudara kami yang saat ini bergumul dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan aneka rupa pergumulan yang membuat hidup mereka terbeban. Engkau Allah yang beserta dengan mereka untuk meneguhkan. Engkau berkati keluarga-keluarga untuk menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan, kami juga mensyukuri untuk kesatuan hati dengan GKI SW Jawa Tengah yang hari ini mengadakan pertukaran pelayan kebaktian sebagai wujud kesatuan hati kami sebagai GKI yang Tuhan panggil untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah di tengah zaman yang terus berubah. Besertalah dengan gerejamu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk hidup bersama di tengah masyarakat. Tuhan kiranya berkati kami semua untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah aneka tantangan dan pergumulan, Engkau menjadikan kami sumber inspirasi dan kesaksian. Berikan pada kami kemampuan untuk beradaptasi, berkolaborasi dengan berpegang teguh pada keyakinan bahwa Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Ya Bapa, kami doakan untuk perdamaian dunia. Kami menyatukan hati bersama saudara kami di berbagai tempat yang saat ini bergejolak. Engkau beserta dengan mereka para korban. Demikian juga kami doakan saudara kami di berbagai tempat yang mengalami bencana alam. Saudara kami di Petung, Kriyono, Pekalongan, di Gerobokan, di Lampung, di tempat-tempat lain. Engkau beserta dengan mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan pengharapan.
cinta kasih-Mu menyapa, meneguhkan. Ya Tuhan, bila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke aktivitas selanjutnya, kami mau hidup dalam berkat penyertaan Allah. Karena itu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Bukan hanya pada hari ini, dan kami yang suci. Apabila kami akan kesalahan kami. Kalau kita mencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Umat Tuhan, hari ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gerejanya. Marilah kita wujudkan rasa syukur ini dengan bersama kita berpersembahan seperti yang dinyatakan pemazmur dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sebelum kantong persembahan diedarkan, marilah kita menyanyikan lagu dari PKJ 150 bait pertama. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur.
Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami menyerahkan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan kami dan juga melalui apa yang kami punya ini, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi komunitas akar. Komunitas gereja yang adaptif, kolaboratif, antar generasi, dan relevan. Kami siap menjadi komunitas akar. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dalam pengasihan. Serikatku tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja, mendengar hatimu lega, kau Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Meski hari-hari saudara tidak menjadi selalu mudah, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia yang meneduhkan serta menenangkan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, memampukan saudara mengalirkan damai itu pada sesama yang sedang tertekan dan gelisah. Penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus meneguhkan langkah kita untuk melakukan karya kasih kini dan selamanya. Amin. Haleluya, haleluya.